Suatu hari Sobon sedang pergi ke sekolah. Tiba-tiba seorang pria menghadang jalannya. Pria itu meminta payung darinya dan berkata butuh bantuan. Sobon percaya, lalu ia mengiyakan. Namun tak lama kemudian tas, sepatu, dan ponselnya ditemukan berserakan di tanah. Tubuh Sobon penuh dengan luka dan memar. Dengan susah payah, ia berhasil menghubungi polisi. Ketika ibunya tiba, Sobon sudah dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan pada ayahnya bahwa luka Sobon sangat parah. Seumur hidup ia harus hidup dengan ostomi bag di perutnya. Polisi kemudian menunjukkan foto-foto tersangka. Dengan berani, Sobon menunjuk salah satunya. Pria itu ditangkap, tetapi di pengadilan kesalahannya belum bisa dibuktikan. Berita tentang Sobon tersebar di surat kabar dan televisi. Tiba-tiba banyak wartawan datang ke rumah sakit. Mereka terus bertanya hingga Sobon ketakutan. Ayahnya segera menolongnya dan membawanya pergi. Ketika berbaring di ranjang, Sobon melihat ostomi bagnya bocor. Ayahnya mencoba membantu, tapi saat itu Sobon kembali teringat wajah penyerangnya. Ia gemetar ketakutan hingga ayahnya berhenti. Untuk pertama kalinya, sang ayah benar-benar memahami betapa besar penderitaan putrinya. Sobon lalu bersembunyi di balik selimut. Ia bahkan menolak bertemu ayahnya. Tak lama, seseorang dengan kostum beruang besar masuk ke kamarnya. Ia tidak berbicara, hanya menulis di buku catatan. Perlahan, sosok beruang itu menjadi teman Sobon. Bahkan setelah keluar dari rumah sakit, saat Sobon kembali ke sekolah, kostum beruang itu selalu berjalan di belakangnya, menemaninya. Suatu hari Sobon menghentikannya dan bertanya, "Apakah kamu ayahku? Karena hanya ayah yang bisa melindungiku seperti ini." Sobon melepas topeng kostum itu dan menyeka keringat ayahnya. Malam itu ia mendengar ayahnya berkata, "Pria itu masih belum mengakui perbuatannya. Kita butuh kesaksianmu." Pada hari persidangan, Sobon memberanikan diri dan mengatakan seluruh kebenaran. Namun pria itu berdalih menderita gangguan jiwa. Hakim hanya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Sobon dan kedua orang tuanya hancur mendengarnya. Ayahnya begitu marah hingga mengambil plat logam dari meja sidang dan hendak melemparkannya ke arah pelaku. Sobon segera memeluk ayahnya erat-erat dan berkata, "Ayo pulang, aku tidak mau ayah masuk penjara gara-gara aku." Air mata menetes di wajah ayahnya. Ia memeluk putrinya erat-erat dan mereka pun berjalan pulang bersama.